adik-adik, selamat hari Minggu. Ketemu lagi pagi ini sama Katia ya. Kalau di rumah masing-masing, kita tetap beribadah seminggu sekali adik-adik ya, tiap hari Minggu. Nah adik-adik, kita kembali mau beribadah. Jadi yuk kita nyanyi dulu ya. Nyanyi hari ini 1, 2, 3 ya. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Nah adik-adik, kita kan mau mendengar cerita ya. Kali ini adik-adik, ceritanya diambil dari Filipi 2 ayat 1 sampai 11. Nah, judulnya atau temanya, aku mau rendah hati. Nah adik-adik, tapi sebelum itu kita berdoa dulu ya, supaya dipimpin oleh Roh Kudus ya. Yuk kita berdoa dulu ya. Yuk. Tanganku ada 2, 5 jarinya, ku tutup sama rata, lalu aku berdoa. Kita berdoa ya adik-adik ya, ikuti kakak ya. Selamat pagi Tuhan Yesus. Pada pagi yang indah ini, kami anak-anakmu sekolah minggu kembali mau beribadah. Berkati ya Tuhan Yesus, meskipun kami pada saat ini berada di rumah kami masing-masing, tapi biarlah kami rindu untuk beribadah satu sama lain. Tuhan Yesus yang baik, kami saat ini mau mendengar cerita tentang Tuhan Yesus, tentang firman-Mu. Mari Tuhan, hadirlah Engkau di sini, berkatilah kami semua yang di sini. Berkati juga kami yang di rumah, agar kami bisa mendengar dengan baik. Berkati juga Kakak Tia, sehingga dia bisa bercerita dengan baik juga. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah adik-adik, yuk kita sekarang kembali baca kitab suci 1, 2, 3 iya. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh ya. Adik-adik, nah kakak mau tanya nih adik-adik, minggu lalu ingat gak ceritanya apa ya? Ayo, ingat gak semua adik-adik di rumah? Mama papa diceritain lagi kan, dilihat kan videonya sama anak-anak semua. Ayo, yuk kita ingat lagi ya, yaitu cerita tentang bersaksi tentang pertobatan ya adik-adik ya. Nah iya, bersaksi tentang pertobatan. Nah adik-adik, Tuhan Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, katanya,
kamu harus bersaksi tentang pertobatan ini. Nah, adik-adik, jadi murid-murid Tuhan Yesus disuruh bersaksi. Begitu juga kita semua ya, contoh kemarin ya. Ya. Nah, adik-adik, ada juga adik-adik Rasul Paulus namanya, dia juga ikut bersaksi adik-adik. Dia berani, dia bersaksi ke negara-negara. Dia bersaksi tentang bagaimana Tuhan Yesus bangkit, ya. Nah, bagaimana tentang pertobatan. Nah, adik-adik kakak mau melihat nih, mau liatin ya sama adik-adik tentang yang namanya Paulus tuh mana ya. Nah, ini adik-adik Paulus nih gambarnya ya. Itu namanya Rasul Paulus ya, Bapak Paulus ya. Nah, Bapak ini adik-adik, dia menyaksikan, memberitakan kemana-mana adik-adik tentang kebangkitan Tuhan Yesus ya. Tapi adik-adik, dia walaupun beritakan semua sampai kemana-mana, ada juga orang yang gak suka adik-adik. Gak suka orang, karena dia memberitakan tentang Tuhan Yesus, tentang pertobatan. Jadi banyak orang gak suka. Nah, akhirnya dia ditangkap deh. Ditangkap, dimasukin penjara adik-adik. Nih, adik-adik lihat ya, ini. Dia di penjara di bawah tanah adik-adik nih. Tengok nih, gelap. Terus ini ada, ini jendelanya hanya begini adik-adik. Nih, jadi masukin penjara adik-adik. Nih, karena dia telah berani memberitakan tentang firman Tuhan, tentang penyaliban Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus yang bangkit. Ya. Nah, karena di penjara, Paulus kepingin, dia ingin mengatakan sama yang di Filipi, temannya ini Filipi, tentang supaya hidupnya jangan sombong, hidup harus rendah hati. Gimana ya, akhirnya Pak Paulus menulis surat tuh adik-adik. Nih dia menulis surat ya. Lihat kan, dia lagi nulis surat di dalam penjara adik-adik. Dia nulis surat ya, ada tuh temannya juga di penjara ya. Nah, dia nulis surat. Dia ingin sekali mengirim surat ke Filipi ya, ke jemaatnya di Filipi. Nah, ini suratnya adik-adik. Coba kita baca dari Paulus ya. Ini suratnya adik-adik, udah sampai tuh di Filipi. Apa ya isinya ya? Kita pengen tahu juga nih. Apa ya kata Paulus dengan jemaat di Filipi, dengan orang-orang teman-teman di Filipi? Yuk kita baca yuk suratnya. Nah adik-adik, zaman dulu suratnya seperti ini, nggak dilipat-lipat tapi digulung adik-adik seperti ini ya. Nah kakak buka, nih kita baca ya. Apa sih isi suratnya? Dengar ya adik-adik ya. Ini isi suratnya. Kepada orang-orang Kristen di Filipi, dari dalam penjara, aku mengirim surat kepada kalian semua. Aku bersyukur karena Tuhan mengasihiku. Di surat ini, aku menyampaikan pesan untuk kalian semua. Kamu semua dikasihi oleh Tuhan Yesus. Karena itu, aku meminta kepada kalian semua agar kalian benar dan sukacita. Ketika kalian hidup bersama dengan sukacita, kalian akan rukun. Orang-orang yang rukun itu pasti saling merendahkan diri, tidak sombong. Karena itu, berusahalah menghindari sikap sombong.
suka pamer dan suka mau menang sendiri. Kamu harus bisa menghargai orang lain, suka memberi dan meminta maaf, adik-adik. Kamu bisa belajar dari Tuhan Yesus. Ia selalu rendah hati dan tidak sombong. Ya, demikianlah surat yang kukirim ini dari dalam penjara buat kalian semua, dari Paulus. Ya, adik-adik, rupanya Paulus kirim surat sama orang-orang di Filipi. Dia punya pesan, adik-adik. Walaupun dari penjara, dia kepingin supaya dia pesannya itu sampai sama orang-orang di Filipi. Tapi ini bukan di Filipi aja, adik-adik, sama ke kita semua, sama adik-adik juga yang di rumah, adik-adik. Pesan ini disampaikan oleh Bapak Paulus, adik-adik. Apa katanya? Hidup kita harus rendah hati, tidak sombong. Nah, adik-adik, apa ya arti tidak sombong? Ayo, Mama Papa bisa kasih pengertian sama adik-adik di rumah? Ya, tadi dibilang sombong itu adalah orang yang sifatnya gak baik, adik-adik. Ya, suka pamer, ya adik-adik ya. Dan itu dia suka meninggikan hati. Dia bilang misalnya gini, adik-adik, aku orang kaya, kau orang miskin. Ya, suka bilang gitu. Oh, bapakku kerjanya bagus, angkatnya bagus, bapakmu enggak. Bapakmu cuma becak, bapakku guru. Enggak boleh, itu namanya sombong, adik-adik ya. Ya, dipesankan nih sama Paulus, harus hidup rukun. Ya, enggak boleh sombong. Karena Tuhan Yesus mengajarkan harus rendah hati. Tuhan Yesus sendiri, adik-adik, dia rendah hati loh sifatnya. Kenapa? Dia mau disalib. Dia Tuhan. Dia bisa melepaskan diri, adik-adik, tapi dia nggak mau. Dia rendah hati. Dia mau disalib untuk menebus dosa kita, dosa adik-adik dan dosa kakak dia. Ya, jadi kakak jangan sombong. Nah, kakak mau tanya nih sama ada kakak buat temen nih. Ya, namanya Dogi, adik-adik. Ya, kakak mau tanya loh, Dogi, kamu tahu nggak pesan Pak Paulus? Katanya nggak boleh sombong. Oke, kamu sombong nggak dalam hidup sehari-hari kamu? Enggak, aku nggak sombong. Contohnya apa? Iya, aku kemarin dibeliin mainan sama mama papa. Aku kasih tunjuk sama temen-temen, tapi nggak boleh dipegang, nggak boleh dipinjam. Loh, itu namanya pamer. Pamer sama dengan sombong. Jadi kadang-kadang kan pamer adalah sombong. Ya, jadi kamu nggak boleh begitu ya, Dogi. Kamu harus, boleh kamu kasih tunjuk sama teman-teman, tapi harus kasih pinjam. Nanti kan dikembaliin. Oh gitu ya kak. Jadi kalau pamer itu, kalau kasih tunjuk nggak boleh pinjam, itu namanya sombong. Iya. Oh iya, besok kamu kasih pinjam mainan baru ya kak. Nah gitu dong. Ya, itu namanya anak Tuhan. Iya, aku anak Tuhan. Ya teman-teman, kita sama anak Tuhan, nggak boleh sombong. Nah, itu adik-adik. Ya, anak Tuhan nggak boleh sombong, nggak boleh pamer, ya nggak boleh iri, ya nggak boleh, ya seperti yang ini tadi nih. Apa katanya adik-adik? Contohnya,
Kamu harus bisa menghargai orang lain, ya, harus bisa memberi maaf, ya. Misalnya adik-adik minta maaf, ya, misalnya gini, adik-adik disuruh mama papa nih, tolong ya angkat jemuran, males mah, aku lagi main. Mama marah sama kamu. Kalau itu hujan, cepat ayo angkat jemuran. Males sekali mama, aku lagi main. Nah, mama marah. Terus kamu harus minta maaf. Datangnya mama, tadi aku udah salah. Aku minta maaf ya mama. Nah, mama kasih maaf. Itu juga kalau kamu misalnya adik-adik main sama teman, terus mainan kamu diambil kamu marah, kamu pukul. Nggak boleh ya adik-adik ya. Nah, kalau dia ambil, kamu minta baik-baik, minta ya kembaliin ya. Adik-adik jadi nggak boleh marah-marah ya, nggak boleh suka pokoknya harus bisa memaafkan ya, karena ini adalah pesan Tuhan Yesus ya, harus merendahkan hati. Nah, adik-adik di rumah nih ya, inget ya, mama papa coba ya, perhatikan ya adik-adik di rumah ya, bener gak? Bisa nggak dia melakukannya? Ya, tidak boleh sombong ya mama papa ya. Ya, nah adik-adik, hari ini ceritanya begitu ya adik-adik ya. Jadi mari kita sama-sama semua adik-adik, Kak Tia ya, semua hidup harus rendah hati ya, sesuai dengan firman hari ini yang katanya aku mau rendah hati ya adik-adik ya. Nah, kita bisa lakukan, kita bisa minta pertolongan dengan Tuhan ya. Baiklah adik-adik, cerita sampai sini, kita kembali berdoa ya. Lipatlah tangan, tutup mata untuk berdoa kepada Tuhan. Kembali kita berdoa ya adik-adik. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah mendengar cerita, yaitu aku harus rendah hati, karena Tuhan Yesus pun sudah rendah hati. Tuhan Yesus sudah beri contoh. Jadi kami pun harus bisa hidup rendah hati, tidak sombong, suka memberi, suka memaafkan, tidak pamer, dan lain-lain. Tolong kami ya Tuhan Yesus, pimpin kami ya, agar kami bisa melakukannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik janji ya, adik-adik benar harus tidak sombong. Nah, kita sudah mau selesai adik-adik ya, jadi kita sekarang mau nyanyi lagi ya. Kalau tidak sombong, saya senang tapi kata-katanya sombong itu dosa ya. Ya, kita nyanyikan 1, 2, 3, iya. Saya senang jadi anak Tuhan, saya senang jadi anak Tuhan, saya senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan gak boleh sombong. Sombong itu dosa. Sombong itu dosa. Sombong itu dosa. Anak Tuhan gak boleh sombong. Nah, ya, kita mau selesai.
kita kembali berdoa ya adik ya. Nah setelah itu kita akan doa Bapa kami ya, doa bersama-sama ya. Kita ucapkan bersama-sama. Yuk. Mana tangan di sini. Halo, apa kabar? Baik-baik saja, bertemu, berdoa. Kembali kami datang menghadap hadirat-Mu ya Tuhan Yesus yang baik. Karena kami sudah selesai beribadah. Walaupun kami di rumah masing-masing, kami senang sekali mendengar cerita tentang Tuhan Yesus, tentang firman-Mu, yaitu tentang rendah hati. Mampukan kami ya Tuhan Yesus. Sekarang kami mau selesai ibadah ini. Biarlah minggu depan kami semua Tuhan berikan sehat-sehat, sehingga kami semua boleh beribadah kembali, mendengarkan cerita tentang firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Mari adik-adik kita semua doa Bapa kami kita ucapkan bersama ya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah kami dibawa ke dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke adik-adik, sudah selesai. Shalom. Sampai ketemu minggu depan. Selamat hari Minggu. Dah.